Renungan Hari Senin Prapaskah Pertama 7 Maret 2022. Berbagi kasih dengan sesama yang menderita dan berkekurangan. Bacaan pertama diambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 1-2, ayat 11-18, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 31-46. Saudara-saudariku terkasih, pesatnya perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan tidak selamanya hanya membawa efek positif bagi manusia, tetapi efek negatif. Contoh sederhana adalah pengaruh gadget bagi keluarga. Semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Komunikasi, sapaan kasih, pelayanan kasih sangat terganggu karena masing-masing orang sibuk dengan aktivitasnya dan tidak peduli dengan yang lain. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Santo Matius mengangkat perumpamaan Yesus tentang pengadilan terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pertanyaan, mengapa harus ada pemisahan? Mengapa mereka tidak diizinkan masuk dalam kerajaan surga? Saudara-saudariku terkasih, pemisahan untuk duduk di sebelah kanan atau kiri ditentukan dari sikap, perbuatan, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Atau, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudariku, rupanya salah satu kriteria yang dipakai oleh Yesus untuk menentukan duduk di sebelah kanan atau duduk di sebelah kirinya adalah tingkah laku dan sikap hidup manusia, sikap hidup para murid terhadap saudara-saudaranya teristimewa yang menderita, yang sakit, yang tidak mempunyai pakaian, yang ada dalam penjara, dan lain sebagainya. Justru melalui kasih persaudaraan yang tulus, perhatian yang istimewa, masing-masing kita manusia mengungkapkan diri untuk membangun pemerintahan kerajaan Kristus, kerajaan damai, kerajaan kasih, kerajaan kepedulian. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa kerajaan Kristus tidak hanya dibangun dari aspek rohani, doa dan baca kitab suci melulu, tetapi harus diimbangi dengan karya pelayanan kasih yang nyata kepada sesama yang menderita, sesama yang sakit. Saudara-saudariku terkasih, Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi kasih dan peduli dengan sesama kita yang menderita. Puasa dan karya amal yang kita lakukan bertujuan untuk membantu menyalurkan perhatian dan kasih kita kepada sesama yang menderita dan sakit. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita bisa melakukan tindakan-tindakan nyata untuk membantu sesama kita yang menderita. Entah melalui doa, bantuan makanan, pakaian, obat, pelayanan, kunjungan, dan lain sebagainya. Kita diharapkan agar membuka diri dan
melaksanakan semua perintah kasih ini secara baik dan benar. Mengapa kita harus bertindak demikian? Yesus menegaskan kepada kita dalam sabdanya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.